Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Utomo Putro. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat animasi logo di Adobe Flash. Nah, untuk materi kali ini silakan disimak ya video. Interaktif di Adobe Flash. Untuk materi pertama kali ini adalah bagaimana caranya membuat intro di Adobe Flash. Nah, intro yang kali ini adalah bertema loading Windows. Nah, bagaimana kita membuat sebuah intro dengan loading Windows. Nah, langkah pertama silakan buka Adobe Flash Professional CS6. Nah, langkah selanjutnya yang kita akan gunakan adalah ActionScript 2.0. Jadi setelah jendela Adobe Flash CS6 terbuka, langkah selanjutnya adalah kita pilih Create New, pilih ActionScript 2.0. Nah, kemudian ketika kita mengklik Create New ActionScript 2.0, maka akan terbuka jendela seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan yang muncul ini adalah default dari Create New ActionScript 2.0. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah dokumen ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk melihatnya kita dapat melihatnya di Modify, kemudian pilih dokumen. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pertama dimensinya. Apakah dimensinya sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum? Nah, dimensinya ini bisa kita gunakan dimensi dari beberapa ukuran, bisa menggunakan PAL, HD atau berdasar ukuran proyektor. Nah, di sini saya menggunakan default dari dimensi yang ada, yaitu 550 x 400 pixel. Nah, kemudian backgroundnya saya pilih warna putih, nanti bisa kita ubah setelah project. Nah, kemudian frame rate-nya saya pilih di sini adalah 24 frame per second. Nah, di sini ada auto save-nya. Jadi buat teman-teman yang takut atau laptopnya laptop kentang, nah bisa mencentang auto save ini. Jadi setiap 10 menit dia akan auto save. Nah, kalau pengen lebih aman. Nah, di sini saya tidak mencentangnya dan saya menggunakan ukuran dimensi tetap dan frame rate-nya 24. Nah, kalau kalian ingin lebih smooth lagi bisa menggunakan frame rate 30. Nah, kalau sudah silakan tekan OK. Nah, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan, jadi yang kita lakukan tadi setelah meng-create new itu kita belum menentukan di mana file ini akan disimpan. Nah, ada baiknya kita menyimpan file ini dulu, yaitu dengan cara mengklik file kemudian save as. Nah, pilih folder yang ingin dituju. Di sini saya menyimpan di video, kemudian saya simpan di folder saya. Nah, kalau sudah silakan beri nama filenya, kemudian pilih save. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat loadingnya dulu. Nah, yang akan kita gunakan yaitu oval tool. Nah, kita pilih oval tool. Nah, yang perlu diperhatikan kita tidak menggunakan garisnya atau line-nya. Kita yang menggunakan adalah fill-nya. Nah, pilih fill-nya dengan warna abu-abu. Nah, kemudian gunakan shift untuk membuat lingkaran dengan presisi. Tekan shift kemudian drag and drop menggunakan klik kiri. Nah, selanjutnya untuk membuat lingkaran ini berada di posisi tengah dan center, nah kita gunakan Allegiant. Nah, kita pilih Allegiant ini untuk mengetengahkan objek ini. Nah,
apabila kalian tidak berhasil menggunakan allegiance, nah artinya kalian belum mencentang allegiance to stage. Nah artinya kita mengatur posisi dari objek ini berdasarkan stage. Nah jadi pastikan tercentang dulu baru bisa memindahkan allegiance to stage. Nah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah merubah skalanya apabila lingkaran yang kalian buat tadi terlalu besar. Nah itu ada di transform. Nah perhatikan di sini apabila rantainya tersambung artinya scale-nya akan presisi. Apabila rantainya tidak tersambung maka scale-nya dirubah secara satu persatu. Nah karena ini tersambung rantainya jadi scale-nya terubah secara presisi. Nah langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah setelah merubah ukuran lingkaran atau circle-nya, maka selanjutnya kita harus mengkonvert objek tersebut menjadi simbol. Nah pilih klik kanan convert to symbol. Nah yang perlu diperhatikan adalah di sini tipe dari simbolnya adalah movie clip. Nah sehingga kita dapat membuat animasi di dalamnya. Nah pastikan juga namanya yang kita gunakan adalah nama yang sesuai sehingga tidak membuat kita kebingungan untuk mengedit file tersebut. Nah di sini saya memilih name-nya loading dan pastikan registration-nya atau anchor point-nya ada di tengah. Kalau sudah silakan tekan OK. Nah selanjutnya silakan klik 2 kali lingkaran tersebut. Nah dia maka akan masuk ke dalam movie clip loading. Nah langkah selanjutnya kita akan membuat animasi dari loading Windows ini. Yang perlu diingat animasi itu terbentuk atas satu syarat, yaitu ada frame awal dan ada frame akhir. Nah di sini kita sudah punya frame awal. Nah maka yang kita butuhkan adalah frame akhir. Nah di sini saya pilih di frame ke-60 untuk sebagai frame akhir. Nah di sini saya insert keyframe. Nah setelah menentukan frame akhir dari animasi loading ini berada di frame ke-60, maka langkah selanjutnya yaitu kita mengklik kanan layer 1, kemudian pilih add classic motion guide. Nah tujuannya untuk apa? Nah jadi untuk membuat animasi loading ini kita perlu membuat rute untuk animasi ini berputar. Nah makanya kita butuh add classic motion guide. Nah setelah itu langkah selanjutnya kita membuat lagi oval untuk membuat rute berputar dari animasi circle yang kita buat tadi. Nah pilih oval lagi, kemudian ini kita lakukan hal yang terbalik, yaitu dengan mematikan fill-nya dan mengaktifkan outline-nya. Nah pilih warna yang mencolok yaitu warna terang. Nah di sini saya pilih warna biru. Nah kemudian tekan shift sambil di drag ke kiri untuk membuat lingkaran secara presisi. Nah gunakan pick tool untuk merubah posisi dari lingkaran ini agar berada di tengah, sehingga memudahkan kita untuk mengecilkan atau membesarkan movie clip-nya nanti. Nah kalau sudah, animasi menggunakan lintasan ini membutuhkan titik awal dan titik akhir. Nah, sedangkan lingkaran ini adalah lingkaran yang tak berujung. Maka di sini saya akan memblok sedikit bagian di atas sehingga ketika saya hapus ada titik awal dan titik akhirnya. Nah, silakan dihapus seperti ini, diblok dulu kemudian dihapus. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita memberi animasi pada layer 1 atau pada layar lingkaran yang kecil tadi. Kita gunakan create classic twin. Nah langkah selanjutnya kita kembali ke frame 1 dari layer 1. Nah pastikan frame 1 ini si lingkaran berada di titik awal. Nah langkah selanjutnya kita kembali ke frame terakhir. Nah pastikan lingkaran ini juga berada di titik terakhir di rute tersebut atau di jalur tersebut. Nah selanjutnya kita tes dengan Ctrl Enter. Nah kurang lebih seperti ini, masih agak sedikit kasar. Nah langkah selanjutnya
karena loading Windows ini dia muncul di awal dan hilang di akhir, maka di frame akhir kita gunakan color effect, yaitu stylenya kita ubah menjadi alpha 0%, sehingga ketika di akhir dia akan menghilang animasinya. Nah, coba kita lihat, kita Ctrl Enter. Nah, kurang lebih seperti ini dan masih agak kasar. Nah, untuk membuatnya lebih halus, kita taruh kursor kita di frame ke-30 atau di frame tengah. Nah, kemudian kita gunakan twiningnya, kita atur di ease-nya menjadi 100. Nah, kalau dilihat di Ctrl Enter, ini sudah lebih halus, sudah seperti animasi. Nah, masih satu lingkaran, sehingga belum terlihat seperti loading Windows. Nah, langkah selanjutnya untuk menduplikat animasi lingkaran ini, kita perlu membuat layer baru. Nah, layer baru ini digunakan untuk mengcopy dua layer animasi ini. Nah, setelah buat layer baru, taruh layer paling atas, kemudian blok layer 1 dan layer good-nya, kemudian klik kanan copy layer. Nah, sekarang letakkan kursor di layer ketiga, kemudian klik kanan paste layer. Nah, kemudian geser ke frame ke-6. Nah, oke. Selanjutnya naikkan lagi layer 3 yang tadi kita buat, kemudian kita paste layer lagi, kemudian geser lagi, kemudian blok dulu, kemudian geser di frame ke-11. Nah, naikkan lagi layer ketiga, kemudian paste layer lagi. Nah, blok lagi, kemudian geser ke detik ke-16. Nah, naikkan lagi layer ketiga, kemudian paste layer lagi, blok lagi, kemudian geser ke layer ke-21. Nah, naikkan lagi layernya, kemudian paste sekali lagi yang terakhir. Nah, geser ke frame 26. Nah, naikkan lagi layer ketiga, atau bisa kalian hapus. Nah, kemudian Ctrl Enter. Nah, kita bisa lihat nih, animasinya sudah seperti animasi loading Windows. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan kembali ke scene 1. Jadi kita akan keluar dari movie clip. Di sini langkah selanjutnya adalah membuat animasi teks yang berada di atas dari loading Windows-nya, seperti logo Windows. Jadi di bawahnya loading, di atasnya ada logonya. Nah, di sini kita akan buat logonya. Nah, buat sederhana saja, kita akan membuat berupa teks. Yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat layer baru dengan mengklik create new layer. Nah, langkah kedua, pastikan layer kedua ini aktif di frame pertama. Nah, langkah berikutnya, setelah diklik frame pertama, kita akan mengubah warna stage-nya menjadi warna yang lebih gelap dari warna loading tadi. Nah, di sini saya memberi abu-abu agak gelap. Nah, di sini saya akan membuat logonya berupa teks nama dari logo yang saya inginkan. Di sini saya akan menulis Abing Tutorial. Nah, font yang saya gunakan yaitu bebas new. Nah, dengan style bold di bagian kanan dan style regular di bagian kiri. Nah, di sini saya memberi tulisan Abing berwarna orange. Saya berikan tambah simbol berupa garis lurus yang saya beri warna biru dan tutorial yang saya beri warna putih. Langkah selanjutnya yaitu mengecilkan ukuran dari loading Windows, yaitu dengan menggunakan transform. Nah, untuk melihat hasilnya kita Ctrl Enter dulu. Ternyata posisinya belum bagus dan loading Windows-nya masih agak besar. Nah, langkah selanjutnya kita kecilkan lagi transform dari logo Windows ini ke 11%. Nah, langkah selanjutnya kita kecilkan
loading Windows ini ke ukuran 13%. Nah, kita ubah posisinya agak ke bawah dan kemudian kita senterkan. Nah, seperti ini. Ini sudah lumayan bagus. Nah, tapi tulisan abing tutorialnya kurang naik nih, jadi agak banyak space tersisa di atas. Jadi kita naikkan tulisan abing tutorialnya, kemudian kita presisikan lagi menggunakan Elegant. Nah, kita naikkan juga loading Windowsnya, kemudian kita presisikan menggunakan Elegant. Nah, ini sudah tepat di tengah, sudah bagus ya. Nah, ini saya ubah sedikit ya, garisnya tadi, garis simbolnya menjadi warna kuning karena kelihatannya warna biru kurang pas. Nah, langkah selanjutnya saya ingin membuat animasi dari logo Abing Tutorial ini dari hilang atau dari alpha 0% menjadi 100%. Nah, saya buat di frame ke-60, saya insert keyframe. Jadi seperti tadi saya jelaskan syarat animasi yaitu memiliki frame awal dan memiliki frame akhir. Nah, di sini frame akhirnya saya tentukan di frame ke-60. Nah, tapi saya ingin tulisan Abing Tutorial ini hilang di 0% di frame ke-1 dan 100% di frame ke-30. Jadi di frame ke-30 saya klik kanan lagi, kemudian saya insert keyframe. Nah, kemudian di tengah-tengah di frame ke-15 saya klik kanan dan saya aktifkan Create Classic Twin. Nah, saya posisikan kursor saya berada di frame pertama dari Abing Tutorial, kemudian saya atur color efeknya menjadi alpha 0%. Selanjutnya saya ubah juga isinya menjadi 100% sehingga animasinya lebih smooth, lebih halus. Nah, selanjutnya di bagian bawah loadingnya agar dia muncul sampai ke detik 60, saya insert keyframe di detik 60. Nah, selanjutnya adalah menentukan durasi dari intro ini. Nah, logikanya apabila kita ingin membuat intro ini 3 detik, maka jumlah frame dikali 3. Nah, contoh di sini saya gunakan 24 frame. Kalau saya ingin membuat intro ini 5 detik, artinya 24 dikali 5. Jadi kurang lebih seperti itu. Masalah durasi itu tergantung selera sih atau permintaan klien kalau kalian buat untuk project klien. Nah, untuk memperpanjang durasi kita tidak perlu insert keyframe lagi, tapi letakkan kursor kalian di frame terakhir di layar ini. Nah, contoh di sini saya letakkan kursor saya di frame kedua, kemudian saya geser ke frame 120, dia akan otomatis memanjang. Dan selanjutnya juga sama, saya klik di frame 1, kemudian saya geser ke frame 120. Nah, perlu kesabaran karena biasanya nggak sekali klik, jadi kalian harus telaten nih. Selanjutnya, kalau kalian pengen banget ini smooth, nah saya mengubah di sini, contohnya saya mengubah framenya menjadi 30 frame per second. Nah, jadi kalau 30 frame per second dibagi 120 berarti ada 4 detik. Jadi di sini intro saya ada 4 detik. Nah, setelah saya ubah kemudian saya klik OK lagi. Jadi masih ingat ya, untuk mengubah aturan dokumen ada di modify kemudian dokumen. Nah, kalau kita Ctrl Enter, nah maka tampilannya seperti ini. Jadi animasinya lebih smooth. Tuh. Nah, ini teori bukan sebuah teori pasti. Jadi kalian bisa berinovasi sesuai kebutuhan kalian. Jadi jangan berpatok sama tutorial yang saya buat. Yang perlu kalian pahami adalah teori dasarnya. Nah, ini kurang lebih sama dengan pelajaran kita di animasi 2 dimensi kemarin. Oke, kalau kalian ada komentar atau saran atau masih bingung, silahkan tulis di komentar. Jangan patah semangat belajar, karena belajar adalah bekal untuk masa depan kita. Saya akhiri sampai di sini. Semoga ilmunya berkah, semoga kalian tetap semangat ya, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.